Resiko berbangga atas capaian. Kita pada umumnya, dengan sengaja maupun tanpa sengaja, dengan sadar ataupun di bawah sadar, itu cenderung merasa bangga atas capaian setelah kita berusaha untuk meraih suatu cita-cita atau untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Bahkan kita seringkali menggunakan rasa bangga sebagai dorongan atau motivasi, baik pada diri kita sendiri maupun kepada anak-anak kita atau kepada murid-murid dan mahasiswa kita, agar kita dan mereka itu bisa lebih bersemangat dalam usaha membuat kemajuan, seperti misalnya kemajuan dalam prestasi akademik, kemajuan dalam keterampilan, kemajuan dalam kepangkatan atau kekuasaan, kemajuan dalam mengumpulkan harta, dan sebagainya. Padahal Allah yang menciptakan manusia beserta akalnya manusia itu sendiri. Jadi Allah itu menciptakan manusia dilengkapi dengan akal, dilengkapi dengan emosi, dan bahkan perilaku manusia itu sendiri itu kan diciptakan oleh Allah. Nah, Allah yang menciptakan semua itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri. Coba saya ambilkan satu kalimat. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbangga-bangga atau yang membanggakan diri. Kalimat ini dimulai dengan inna. Inna itu seringkali diartikan sungguh atau sesungguhnya. Itu berarti penekanan atau emphasis. Dalam bahasa Arab namanya takkid. Nah, ketika Allah memberitahukan bahwa Allah tidak menyukai orang yang berbangga-bangga, itu diberi tekanan sungguh atau sesungguhnya. Maka kita harus menaruh perhatian di situ, karena Allah memberikan penekanan di situ. Nah, karena Allah itu tidak menyukai kebanggaan atas capaian atau prestasi diri kita sendiri, Allah mengancam akan menimpakan siksaan kepada orang-orang yang berbangga diri. Siksaan itu akan ditimpakan bisa jadi di hari pembalasan, di hari kiamat, tapi bisa juga ditimpakan ketika orang-orang yang berbangga-bangga itu masih hidup di dunia, terutama jika kebanggaan itu berlebihan. Coba kita perhatikan firman Allah. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab walahum adzabun alim. Ada dua perilaku orang yang tercantum di sini. Yang pertama, sungguh, lagi pakai sungguh. Sungguh ini dalam bahasa Arabnya ada nunnya di tasdid. La tahsabanna. Nah, itu tasdid. Itu juga takkid atau emphasis. Sungguh kamu jangan menyangka bahwa orang yang membanggakan apa yang telah mereka peroleh atau apa yang mereka lakukan. Jadi kita melakukan sesuatu terus kita berbangga. Ini yang fenomena yang kelihatan jelas itu ketika kita nonton sepak bola. Ya, begitu seseorang memasukkan bola di gawang lawan, langsung mereka celebrate. Bisa lompat-lompat, bisa lari-lari sambil tangannya diangkat gitu. Terus penontonnya, pendukungnya juga begitu. Nah, ini yang pelakunya ini yafrahuna bima atau bangga atas apa yang mereka peroleh atau mereka lakukan. Ya, dan ini kalau di bidang akademik, ya kalau nilainya tinggi, bangga. Kalau nilainya rendah, sedih, misalnya begitu. Satu lagi, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka dipuji atas apa yang mereka tidak lakukan. Nah, ini kalau teman-teman di PPM mungkin untuk membedakan orang yang menceritakan diri, pencitraan, dan orang yang mencari
personal brand atau branding kepribadian. Ya kan beda kan, orang yang mencari self branding dengan orang yang mencari pencitraan. Nah, ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dipuji dengan atau atas apa yang mereka tidak lakukan. Ini yang pencitraan. Dia nggak lakukan, tapi terus dipuji oleh orang, lalu dia bangga. Nah ini, kalau ini di politik itu seringkali menggunakan buzzer-buzzer. Menggunakan buzzer-buzzer, pokoknya apa yang dilakukan oleh orang itu mesti dipuji. Terus dia bangga, wah ini apa namanya, acceptance masyarakat untuk saya itu tinggi sekali. Nah karena ukurannya omongan orang-orang, yang orang-orang itu adalah orang-orang yang dibayar. Nah jadi ada dua ya. Satu, pelakunya sendiri setelah merasa sukses mencapai sesuatu, dia bangga. Ini lebih parah lagi, berbangga-bangga atas sesuatu yang mereka tidak lakukan. Nah, ancamannya, fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Kamu betul-betul jangan mengira mereka lagi, pakai betul-betul. Karena di situ nonnya ditasdid. Fala tahsabannahum. Sungguh kamu jangan mengira mereka selamat dari siksaan. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, ini kan kalau misalnya kita promosi barang dagangan kita atau promosi jasa kita dengan berlebih-lebih, melebih-lebihkan, terus ketika kita sudah melaksanakannya lalu kita muji-muji begini, padahal customer kita kecewa. Nah, hukumannya kalau semacam itu kan lain kali nggak dipakai lagi, tidak ada reorder. Nah, dalam bisnis tidak ada reorder, atau bahkan kalau orang itu bilang-bilang kepada orang lain, maka matilah bisnisnya dia. Nah, itu hukuman di dunia. Di akhirat nggak bisa ditawar-tawar kalau di akhirat. Kalau di dunia itu orang masih bisa ngeles ke sana kemari. Ya. Oleh karena itu ayat ini menjadi perhatian bagi kita, dan ini membuat saya bertanya-tanya, bagaimana kalau kita itu berbangga-bangga atas prestasi kita. Ya, ketika kita masih kuliah dulu, kalau nilai kita bagus, wah kita bangga. Kalau anak kita juara 1 terus-menerus dari SD sampai SMP, SMA, wah cerita-cerita. Nah, itu kita hati-hati. Lalu bagaimana kebanggaan atas prestasi diri itu bisa mendatangkan siksaan? Padahal kita pada umumnya bisa merasakan bertambahnya semangat dalam usaha menggapai cita-cita atau target suatu pekerjaan. Dan target kita untuk membanggakan atau memuji anak kita itu kan supaya lebih bersemangat. Mari kita pelajari apa saja yang menyebabkan kita bisa berbangga diri. Kok bisa berbangga itu apa? Setidaknya ada 3 hal yang bisa menyebabkan kita merasa berbangga atas prestasi kita sendiri. Nah, jadi kita pelajari 3 hal itu apa. Satu, seseorang merasa bangga ketika dia dipuji oleh orang lain atas prestasinya. Jadi begitu kita sukses, orang lain puji, lalu kita senang dan kita bangga. Lalu pujian itu mendorong kita atau menjadi motivasi bagi kita untuk berusaha lebih keras lagi agar orang itu bisa memperoleh pujian lagi. Nah, inilah ketika kita mendapatkan pujian, kita senang. Karena kita senang, kita ingin mengulangi memperoleh kesenangan itu. Supaya kesenangan itu bisa kita peroleh lagi, kita ingin mendapatkan prestasi seperti itu lagi. Bila perlu malah lebih dari itu. Supaya orang-orang memuji kita. Karena enak. Ya, perasaan kita itu menjadi enak dipuji. Nah, ini dianggap keliru. Lalu kelirunya di mana?
Keliru, karena dorongan itu, motivasi itu menjadi dorongan untuk pamer. Jadi semangatnya itu ingin berprestasi supaya nanti bisa dipamerkan. Atau berbuat sesuatu karena menginginkan pujian dari orang lain. Ini berarti motivasi bukan dari dalam. Motivasinya dari luar. Karena orang itu mengharapkan pujian dari orang. Tidak mengharapkan pujian dari Allah. Nah, hubungannya dengan iman, itu kalau orang sholat, mungkin khusyuk ketika di masjid, dia ingin dianggap sebagai orang yang saleh gitu. Kemudian dia melakukan sholat khusyuk-khusyuknya. Padahal di rumah tidak begitu. Nah, itu berarti dia kepengen dapat pujian. Nah, karena dia kepengen dapat pujian, pujian itu datangnya dari orang lain. Maka pujian ini kalau dianggap sebagai motivasi, ini motivasi eksternal dari luar. Padahal dalam iman, motivasi itu harus internal, dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin merasa senang, maka kita cari motivator atau sesuatu yang bisa memotivasi diri kita sendiri. Mohon maaf, bukan motivator. Kalau motivator itu orang lain. Tapi mencari motif, ya, mencari motif yang datangnya dari dalam. Nah, untuk kriteria yang pertama ini itu dianggap buruk oleh Allah karena itu bisa membatalkan amal kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Hai orang-orang yang beriman, kamu jangan batalkan pahala sedekahmu dengan nyebut-nyebut sedekahmu itu. Atau dengan cara menyakiti hati orang yang mendapatkan sedekah. Jadi menyebut-nyebut, nah, kamu yang nyekolahin kan aku. Ya, nggak usah disebut. Karena kalau kamu kan aku yang menyekolahin, itu ingin mendapatkan balasan dari orang itu. Yang benar, kalau dasarnya iman, aku tidak mengharapkan imbalan dari kamu. Aku mengharapkan imbalan dari Allah. Nah, ini karena berangkatnya dari iman, maka itu motifnya datangnya dari dalam. Wal adza, apalagi kalau menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang bersedekah, tapi tujuannya pamer kepada orang lain. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini hubungannya, kalau pamer kepada orang lain itu tidak mengharapkan imbalan dari Allah tetapi dari orang lain. Nah, itu sudah menjadi tidak beriman yang benar. Lalu Allah memberi ilustrasi, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Itu ibaratnya kamu itu naruh debu di atas batu yang licin. Begitu ada hujan, debu itu hilang, nggak ada nilainya. Kalau sudah hilang begitu, mau dicari lagi nggak bisa. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Nggak mampu dia mencari lagi apa yang dia usahakan lagi, itu nggak bisa. Ya. Hubungannya apa sih pamer dengan nyebut-nyebut atau menyakiti? Gini, terutama hubungannya dengan nomor satu tadi. Nomor satu tadi itu kan kepingin dipuji. Kalau saya bersedekah, ingin dipuji, maka saya akan senang kalau ada pujian. Pujian itu bisa berupa terima kasih dan sebagainya. Kalau sampai orang kita beri, kemudian dia tidak mengucapkan terima kasih, lalu kita kecewa. Dikasih, tidak tahu terima kasih. Di balik kalimat itu, kan dia mengharapkan imbalan atau pujian dari orang itu, tidak dari Allah. Maka kalau kita mau ngetes bahwa saya ini niatnya pamer atau tidak, bisa kita cek. Setelah kita memberi, kita mengharapkan terima kasih dari orang itu enggak. Kita mengharapkan perilaku dia menjadi baik pada kita enggak. Ya, kalau kita memang betul-betul karena Allah, terserah. Habis aku kasih kok dia
tidak membalas, terserah dia. Itu urusannya, dia bertanggung jawab kepada Allah. Aku sendiri bertanggung jawab kepada Allah. Urusan kita masing-masing. Nah, jadi nggak usah peduli dengan itu. Kemudian yang kedua, seseorang berbangga ketika dia berhasil menggapai suatu cita-cita atau berhasil melaksanakan suatu tugas karena dia merasa memiliki kelebihan atas orang lain. Jadi kalau tadi mengharapkan pujian dari orang lain, yang ini merasa bahwa orang lain semua pada nggak bisa, aku nih yang bisa. Dah, minggir, aku yang ngerjain. Nah, itu dia ingin menunjukkan bahwa dia memulai kelebihan. Nah, ini dianggap keliru juga, karena kebanggaan ini bisa menyebabkannya menjadi sombong atau bahkan arogan terhadap orang lain. Arogan karena merasa dia punya kelebihan, terus orang lain itu dicemooh. Cemooh itu akan menyakiti hatinya orang lain. Apalagi kalau dipakai fisik. Ya. Nah, terlebih lagi dia menganggap bahwa kesuksesan itu semata-mata hanya karena peran dia sendiri, sambil menginginkan sambil dia tidak mengakui atau mengingkari adanya peran Allah atas keberhasilannya itu. Ya, aku bisanya itu kan karena aku sering latihan, karena aku pakai ini dong, gitu. Nah, itu jadi dia menganggap kesuksesan itu dari sini, dirinya sendiri. Padahal siapa sih yang ngasih kecerdasan? Kecerdasan dari Allah. Keterampilan. Kalau keterampilan itu menggunakan tangan, tangan ini bisanya bergerak kan kalau diberi kesehatan oleh Allah. Kalau misalnya otot kita atau saraf kita putus saja, udah nggak bisa bergerak tuh, nggak bisa bergerak. Dia nggak bisa mengembalikan lagi. Ya, jadi kita itu harus pandai-pandai menangkap peran Allah di dalam apa yang kita lakukan. Ya. Misalnya, saya bisa bicara begini, itu 100% peran Allah. Ya, kalau Allah membuat saya pelo, atau tiba-tiba Allah membuat saya stroke, kemudian tidak bisa ngomong dengan baik, mau apa? Jadi, apapun yang kita lakukan, itu peran Allah di situ banyak sekali atau bahkan 100%. Ya, karena kecerdasan kita dari Allah. Kita bisa melihat, bisa mendengar pakai indera kita, itu dari Allah. Kita bisa bekerja menggunakan tangan dari Allah, menggunakan kaki dari Allah dan sebagainya. Ya. Ini menjadi orang yang sombong, tidak mengakui peran Allah. Allah berfirman menceritakan tentang Qarun, ya, atau bahasa Arabnya Qarun. Qarun itu kaya dan dia merasa bahwa kekayaan itu bisa dia peroleh karena kepandaiannya dia, bukan dari Allah. Karena dia menganggap bahwa kekayaan itu dari kecerdasan, dari kepandaian dia, maka dia tidak mau membayar zakat. Gitu. Apa urusannya dengan Allah? Oh, aku dapat ini semua dari usahaku sendiri. Ngapain aku bayar zakat, memberi orang miskin? Gitu. Ya. Ketika dia dianjurkan untuk membayar zakat karena dia telah diberi rezeki oleh Allah, jawabannya dia apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa memperoleh ini kan karena ilmuku. Egonya yang menonjol. Lalu Allah menerangkan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jama'ah. Apakah Qarun itu tidak tahu bahwa orang-orang yang generasi terdahulu, kelompok-kelompok yang merasa berbangga-bangga, merasa diri kuat dan sebagainya, merasa kelompoknya lebih besar, merasa hartanya lebih banyak, kami hancurkan. Ya, seperti cerita-cerita tentang Qarun, tentang Fir'aun dan sebagainya, itu kan mereka begitu sombong, terus dihancurkan oleh Allah. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Nah, ini kalau orang yang dosanya atau pelanggarannya itu begitu outstanding, nggak perlu ditanya, udah
orang itu memang orang jahat. Ya. Kita tuh kalau melihat orang, bukan untuk kita cemooh ya, kalau kita melihat ada orang itu yang wah dia pegang apapun dia korupsi itu, nah itu udah outstanding. Nah, itu kita nggak usah ditanya, dia dimanapun dia akan mengambil kesempatan untuk itu. Ya. Kemudian kepada orang-orang yang sombong, Allah itu memastikan bahwa mereka tidak akan diizinkan masuk dan tinggal di surga. Sebagai konsekuensinya, orang-orang sombong itu akan tinggal di neraka. Ini Pak, firman Allah, kata Nabi SAW, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk ke surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan sedikit apapun. Oleh karena itu kita mesti hati-hati, ya. Jangan sampai kita itu menjadi sombong karena menganggap keberhasilan itu adalah hasil dari kita sendiri tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang setelah berhasil menggapai suatu cita-cita atau melaksanakan tugas, menganggap bahwa keberhasilan itu semata-mata adalah karunia dari Allah yang Maha Penyayang. Dia merasa bahwa dia hanya sekedar menjalani saja, karena semua modal yang dia gunakan itu 100% datangnya dari Allah. Dia misalnya merasa bahwa dia bisa mengambil kesimpulan dan keputusan dalam berbisnis misalnya, itu karena menggunakan kecerdasan yang diciptakan oleh Allah. Dia bisa melakukan kegiatan untuk kesuksesan itu dengan menggunakan fasilitas-fasilitas dari Allah, termasuk indera, kaki, tangan, dan kesehatan. Dia juga merasa tidak mungkin dia bisa melakukan semua kegiatan itu jika dia tidak diberi umur, tidak diberi kesempatan, dan situasi lingkungan yang diciptakan oleh Allah. Semuanya dari Allah. Oleh karena itu, Allah lah yang berhak memperoleh kredit. Dan karena itu, dia merasa harus bersyukur kepada Allah. Bukan membanggakan diri, tapi dia merasa ini semua dari Allah. Oleh karena itu, aku mesti berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya. Ini cerita tentang Nabi Sulaiman. Kalau tadi Qarun, ya. Nabi Sulaiman itu kan lebih kaya daripada Qarun dan lebih berkuasa daripada Qarun. Tapi dia itu tidak pernah membanggakan kesuksesan atau perolehan yang dia dapat gitu. Misalnya, suatu saat dia itu ingin Ratu Balkis atau Bilqis itu singgasananya itu bisa didatangkan. Jadi ini luar biasa. Ya, cerita Nabi Sulaiman itu memang menurut kita aneh-aneh ya, tetapi itu terjadi karena yang menceritakan itu Allah sendiri. Dan Nabi Sulaiman bisa berkendaraan dengan angin. Nah, berkendaraan dengan angin itu bisa benar-benar naik angin, tapi bisa juga dengan cara didorong oleh angin. Jadi dia kalau berjalan ke arah utara, dia memerintahkan angin, hai angin, berjalanlah ke utara. Kalau kita berjalan ke utara, anginnya ke utara, kita berjalannya ringan. Bandingkan kalau kita ke utara, anginnya ke selatan, kita itu bertabrakan dengan angin. Kalau anginnya kuat, itu bisa menghambat perjalanan kita. Jadi dia itu bisa memanfaatkan angin untuk bepergian. Nah ini dia ingin Balkis itu tunduk kepada dia. Salah satu caranya adalah singgasananya itu bisa didatangkan. Nah, ketika Nabi Sulaiman itu bertanya, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan Balkis lebih cepat daripada yang semestinya? Aku ingin tahu, dia tunduk apa enggak? Ada dua pihak yang menjawab. Satu, Ifrit. Ifrit itu nama jin. Ya. Jin itu seperti manusia itu banyak orangnya. Kemudian salah satu di antaranya namanya Ifrit.
Ifrit mengatakan, aku bisa mendatangkan sebelum kamu mengakhiri kerja. Jadi sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Artinya sebelum akhir kerja, jam kerja. Dia mengaku, aku kuat dan aku bisa dipercaya. Tapi terus kemudian ada seorang manusia yang menggunakan ilmunya menjawab kepada Nabi Sulaiman. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan dia sebelum kamu membuka matamu ketika kamu memejamkan. Jadi dalam sekedip aku bisa mendatangkan dia dalam sekedip. Benar. Dalam sekedip langsung sudah singgasana sudah ada di dekat situ. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman melihat, benar, sudah tiba di sini. Dia tidak mengakui, aku hebat, aku mempunyai anak buah yang mempunyai kemampuan bermacam-macam termasuk ini. Aku ini berarti lebih perkasa, lebih berkuasa daripada orang-orang itu. Dia nggak mengatakan begitu, tapi dia mengatakan, ini adalah karunia dari Tuhanku. Untuk apa Allah memberi karunia? Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji saya apakah aku ini berterima kasih atau tidak. Padahal orang yang berterima kasih itu sebenarnya berterima kasih untuk manfaat dirinya sendiri. Orang yang tidak berterima kasih itu tidak akan merugikan Allah. Fa innallaha ghaniyyun karim, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tuhan itu tidak membutuhkan balasan, tidak membutuhkan terima kasih, dan Allah itu Maha Pemurah. Jadi ini perilaku Nabi Sulaiman yang perlu kita tiru, karena Nabi Sulaiman itu seorang nabi, utusan Allah, maka yang dilakukan oleh Nabi itu patut kita contoh. Jadi kalau kita berhasil, jangan pernah mengakui bahwa ini kan kesuksesanku, begitu ini kan kelebihanku. Itu kita menjadi sombong. Begitu sombong, udah nggak bisa masuk surga. Nah, itu resiko orang yang berbangga-bangga. Dari uraian tersebut, semua kebanggaan atau hampir semua kebanggaan itu mengandung resiko bergesernya keimanan kepada Allah dan resiko menyeret kita ke neraka. Hanya satu macam kebanggaan yang tidak mengandung resiko, yaitu berbangga atas karunia dan kasih sayang Allah. Allah itu satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu di alam raya ini, termasuk apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, Allah adalah satu-satunya yang bisa membuat kita berhasil melakukan kegiatan apapun, termasuk kegiatan-kegiatan yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Jadi, kita hanya membanggakan karunia Allah, lalu kita bersyukur kepadanya. Ini ajaran dari Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, ini Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, katakan kepada umatmu bahwa hendaklah kamu berbangga hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya. Jadi kita hanya boleh berbangga-bangga dengan ini, kasih sayang Allah dan karunia atau pemberian dari Allah. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan. Atau biasanya kita mengumpulkan harta, mengumpulkan pendukung dan sebagainya. Nah, kebanggaan seseorang atas suatu keberhasilan dengan anggapan bahwa keberhasilan itu bisa diperoleh hanya karena kehebatan dirinya, itu sangat membahayakan keimanan. Karena kebanggaan itu di samping memunculkan rasa sombong, bisa juga menyebabkannya beranggapan bahwa dia lebih pintar dan lebih benar daripada siapapun di antara pihak lain. Pihak lain itu termasuk Allah. Jadi dia menganggap Allah sepele. Akibatnya dia akan menolak kebenaran dan nasihat dari Allah. Karena dia akan menganggap dirinya lebih hebat dari siapapun termasuk Allah. Nah, karena merasa diri lebih pintar dan lebih hebat daripada pihak lain, dia tidak bisa mengenali kekurangannya sendiri. Ini bahayanya orang sombong. Orang sombong kan merasa diri hebat. Nah, karena merasa diri hebat, dia hanya bisa melihat kelebihan dia tidak mampu melihat kekurangan dirinya sendiri. Karena dia tidak melihat dirinya kekurangan,
atau salah, maka orang itu nggak bisa dinasihati orang lain. Kalau ada orang nasihati, kamu sama aku pinteran mana sih? Maka orang itu tidak mau diberi nasihat. Meskipun nasihat itu datangnya dari Allah. Ya, kalau dari Allah itu dari Al-Quran. Misalnya ada orang memberi nasihat sambil mengutip ayat Al-Quran. Itu kan sama dengan mendatangkan nasihatnya Allah kepada dia. Nah, orang itu kecenderungannya nolak karena dia merasa lebih pintar daripada Allah. Nah, ini diungkapkan oleh Allah, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Ada kata farihu, ya. Farihu itu berbangga-bangga. Ketika mereka didatangi oleh utusan-utusan mereka, artinya utusan Allah untuk mereka, dengan memberikan penjelasan-penjelasan, diterangkan. Tapi sikap mereka apa? Farihu bima indahum minal ilm. Mereka lebih berbangga terhadap ilmu mereka sendiri. Alah, Quran itu kan kuno. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah maju. Nah, dia menganggap kuno berarti itu usang, sudah tidak berlaku lagi, atau bahkan menganggap bahwa dirinya lebih pintar daripada Allah. Nah, orang yang semacam itu wahaqqa bimma kanu biyasaziun. Orang itu nanti akan dikenakan siksaan karena mereka menghina Allah, menghina penjelasan dari Allah, dan menghina utusan Allah. Demikian juga kebanggaan atas keberadaan seseorang dalam satu kelompok. Nah, kita tuh kadang-kadang, misalnya nih, saya orang Jawa, saya lalu membanggakan bahwa orang Jawa itu hebat. Saya orang Minang, lalu saya merasa bangga, saya orang Minang nih, gitu. Atau orang Barat, orang kulit berwarna itu nggak ada artinya dan sebagainya. Nah, membanggakan kelompok itu tidak baik. Atau kadang-kadang gini, kita ini kan suka membuat asosiasi profesi, Persatuan Insinyur Indonesia, ya, PII. Terus ada asosiasi ekonom, ada asosiasi bisnis dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang ada orang yang lalu merasa berbangga menjadi kelompok itu. Nah, kebanggaan atas keberadaan seseorang dalam satu kelompok, baik kelompok itu berdasarkan kesukuan maupun profesi dan aliran agama, juga membahayakan keimanan. Karena hal itu bisa menyebabkan terpecah belahnya umat, terutama umat muslimin. Nah, ini yang berbahaya di Indonesia, antara lain ada kelompok-kelompok, aku ini kan orang NU, alah itu orang Muhammadiyah, itu orang NU, terus itu orang itu suka melakukan bid'ah, dia merasa hebat sendiri. Nah, itu berbangga-bangga dengan kelompok. Hati-hati, Allah menyebut orang yang berbangga-bangga terhadap kelompoknya itu disebut sebagai musyrik, ya, musyrik, menyekutukan Allah, yang mengingkari kebijaksanaan Allah. Kenapa musyrik? Ya karena Allah memang mempunyai kebijaksanaan bahwa manusia itu memang dibuat oleh Allah itu berbeda-beda. Jangankan suku, individu satu dengan yang lain aja berbeda. Perilaku dua orang kakak beradik nggak mungkin sama, pasti beda. Karena apa? Pengetahuannya beda, pengalamannya beda, meskipun dibesarkan di satu keluarga. Tapi ketika belajar, yang satu belajar misalnya lebih suka ke fisika, yang satu lebih suka pada ilmu jiwa dan sebagainya. Itu kan membuat pola pikirnya berbeda. Jangankan yang pikiran itu kan kompleks sekali. Cap jari aja, cap jempol itu tidak ada dua orang yang sama di seluruh dunia. Itu artinya Allah memang mempunyai kebijakan, manusia ini dibuat berbeda-beda. Nah, berbeda-beda itu penting. Alam raya ini isinya benda-benda yang berbeda-beda. Ada tanah, ada pasir, ada air, ada angin, beda-beda. Tapi semuanya itu saling mendukung sehingga alam raya ini bisa awet bermiliar-miliar tahun, tetap awet seperti ini, tidak rusak. Ya. Kita sampai mati pun alam raya ini akan tetap jalan dengan baik karena Allah mengelola dengan baik. Allah membuat makhluknya itu warna-warni, berbeda-beda fungsi,
yang saling mendukung. Ya, kita manusia itu memang dibuat oleh Allah itu berbeda-beda. Baik beda warna kulit, beda bahasa, beda tradisi, beda pola pikir, dan berbeda keyakinan. Ya. Allah melarang kita itu berbangga-bangga terhadap kelompok. Wala takunu minal musyrikin. Kamu jangan seperti orang yang musyrik. Siapa itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri dan mereka berkelompok-kelompok. Ada kelompok Syiah, kelompok Sunni, ada kelompok Salaf. Itu mereka memecah belah umat. Dan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya sendiri. Itu diawali dengan kamu jangan menjadi orang musyrik. Berarti orang yang membanggakan kelompoknya sendiri itu sudah termasuk musyrik. Hati-hati ya. Jadi kita hanya boleh berbangga hanya satu saja, yaitu bangga terhadap rahmat atau kasih sayang Allah dan karunia-Nya. Selain itu, supaya kalau kita sulit mengingat-ingat yang lain, pokoknya selain itu kita tidak perlu berbangga-bangga. Ya, ringkasnya yang kita bahas pagi ini, kita harus berhati-hati ketika berbangga hati. Meskipun kebanggaan itu bisa menumbuhkan motivasi bagi kita. Ada 3 penyebab kebanggaan. 1, karena pujian orang lain. 2, karena merasa diri memiliki kelebihan. Dan yang ketiga, karena menerima karunia Allah. Semua kebanggaan berisiko merusak keimanan kecuali 1, yaitu bangga atas karunia Allah. Kebanggaan membuat seseorang tidak bisa mengenali kekurangan dirinya sendiri dan karena itu cenderung untuk menolak nasihat. Semoga Allah melindungi iman kita dengan menjauhkan kita dari rasa bangga diri. Amin.